Kisah intens investigasi. Di tengah kebahagiaan Ayu Ting Ting yang kini tengah menjalani serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, hingga jadwal syutingnya yang begitu padat, hubungan Ayu Ting Ting dengan sang calon suami Letu Fardana memang harus dijalani secara LDR atau jarak jauh. Hal itu pun beralasan mengingat Letu Fardana sedang bertugas ke Papua selama 1 tahun untuk menjaga pengamanan terbatas atau PAMTAS di wilayah konflik di Papua. Lalu, seperti apa Letu Fardana yang baru-baru ini mengunggah foto terbarunya di media sosial saat dirinya sedang bertugas di sana hingga menuliskan caption atau keterangan yang begitu haru tentang kebanggaan dirinya menjadi seorang prajurit TNI. Seperti apa pula di tengah kabar Ayu Ting Ting yang akan segera menikah dengan Letu Fardana, mantan suami Ayu Angie Baskoro tiba-tiba saja nongol dan mengaku secara penuh tentang hubungannya dengan mantan istrinya itu dengan Letu Fardana. Benarkah jika Ayu Ting Ting mengundang mantan suaminya di pesta pernikahan dengan Letu Fardana? Angie mengaku akan datang jika diundang oleh Ayu Ting Ting. Hingga ia pun juga berharap diberikan akses oleh Ayu untuk bisa berkomunikasi dengan Bilqis anak kandungnya. Selain Angie, sebelumnya Boy William sebagai sosok yang sempat digadang-gadang dekat dengan Ayu Ting Ting kini juga mendukung hubungan Ayu dengan Letu Fardana. Hingga Boy pun berdoa yang terbaik untuk hubungan sahabatnya itu. Lalu, bagaimanakah dengan Ivan Gunawan yang ternyata juga memberikan support penuh untuk hubungan Ayu Ting Ting dengan Letu Fardana? Dan bagaimana pula ayah dan kakak Letu Fardana yang terlihat memberikan nasihat untuk Ayu Ting Ting jika nantinya sudah berkeluarga dengan sosok Letu Fardana. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kisah cinta Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana calon suaminya memang menarik perhatian publik. Tak hanya gembar-gembor soal rencana pernikahan mereka yang konon rencananya akan digelar pada tahun ini. Namun, sosok Letu Fardana yang merupakan anggota TNI tak lepas dari sorotan. Apalagi mengenai tugas yang sedang ia jalani saat ini, yaitu menjaga pengamanan terbatas atau PAMTAS bersama atasan dan bawahannya yang berada di daerah distrik Sugapa, daerah Intan Jaya, Papua selama 366 hari atau setahun. Dengan tugas Letu Fardana yang begitu lama hingga nan jauh di sana, Ayu Ting Ting pun mau tidak mau harus menjalani hubungan asmaranya secara long distance relationship alias LDR-an. Di tengah Ayu Ting Ting yang tengah bersabar ditinggal tugas hingga menantikan calon suaminya itu kembali ke tanah air. Baru-baru ini, Letu Fardana pun tampak mengunggah sebuah foto terbarunya lewat akun media sosialnya, di mana foto tersebut memperlihatkan dirinya yang sedang berada di pinggir danau dengan pemandangan yang cukup indah. Dari unggahannya itu, Letu Fardana pun terlihat gagah memakai seragam TNI lengkap dengan latar belakang gunung dan juga danau yang indah. Tak lupa, di dalam unggahannya itu, Letu Fardana pun juga menuliskan caption atau keterangan yang begitu menyentuh, di mana ia pun mengisyaratkan tentang kebanggaan dirinya menjadi seorang prajurit TNI. Tidak ada yang menyintai para pejuang sampai musuh tiba di gerbang. Para pejuang bersembunyi di dalam nama Tuhan dan menderita dalam diam. Tulis Letu Muhammad Fardana dalam bahasa Inggris. Pada akhirnya, mereka tak melepaskan apa yang disukainya dan menemukan cinta dalam apa yang dikerjakannya. Untuk semua prajurit di luar sana, terima kasih atas pelayanan kalian. Tutup calon suami Ayu Ting Ting.
Sontak saja, unggahan Letu Fardana itu pun tidak lepas dari perhatian Ayu. Di mana pelantun lagu Alamat Palsu itu pun lantas berkomentar dengan menyematkan emoji berbentuk hati berwarna hitam. Tak berangsur lama, Letu Fardana pun juga membalas komentar Ayu Ting Ting tersebut dengan memberikan emoji hati berwarna merah yang pada akhirnya membuat netizen baper. Ya pokoknya terbaik, alhamdulillah. Di sisi lain, di tengah Ayu Ting Ting yang sedang dimabuk asmara, mantan suami Ayu Ting Ting, Enji Baskoro, baru-baru ini juga membuat heboh warganet. Karena Enji diketahui mendukung sang mantan istri yang kini sedang menjalin hubungan serius dengan Letu Fardana. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Rupanya tak hanya sekedar dukungan saja, pihak Enji Baskoro pun mengungkap jika mantan suami Ayu Ting Ting itu berencana akan hadir di pesta pernikahan Ayu Ting Ting jika dirinya diundang. Maka seperti inilah dukungan yang disampaikan langsung oleh Enji Baskoro lewat sambungan telepon untuk hubungan Ayu Ting Ting dengan Letu Fardana. Ya dengarnya ya seneng lah, yang namanya suatu pernikahan itu kan ibadah ya. Dia nggak jauh-jauh nih Bang dari abdi negara. Wah kalau itu gak komen ya, maksudnya ya bagus lah, pokoknya yang terbaik lah saya doain kok pasti. Ya pasti itu yang terbaik juga buat dia dan keluarga. Dia kan senang juga kan kalau Ayu punya jodoh gitu kan. Dia senang juga, dia turut mendoakan juga kan biar apa yang Ayu rencanakan saat ini bisa terlaksana. Ya kan, karena kemarin-kemarin kan banyak ketunda-ketunda, emang belum waktunya Tuhan, ya kan. Ya sekarang ini waktunya Allah udah, inilah mungkin tepat kita doain bersama-sama. Mas Enji kan tadi bilang, insya Allah kalau diundang, insya Allah juga pasti datang, kan begitu. Kalau Mas Enji ada giat di tempat lain, ada kegiatan tempat lain, kemungkinan. Tapi kan ini juga kan belum, undangan kayaknya belum kesana deh. Nah, tapi kemungkinan dilihat dari keseriusannya kedua belah pihak dan keluarganya kayaknya udah di atas 80% deh kok kayaknya, kalau saya melihat juga begitu. Maksudnya Enji ketika diundang juga dia datang kan, kemungkinan besar itu tali silaturahmi itu akan ke sana gitu loh. Biar cuma hello dulu kan otomatis kan ada lah, ya kan, ada kerinduan itu. Kalau sekarang pintu itu masih tertutup gitu kan. Tapi insya Allah Mbak Ayu ada pintu sedikit kebuka, ya udah kita datang, ya kan, dengan silaturahmi, melihat anaknya itu kan satu kebanggaan juga untuk Mas Enji, gitu loh, untuk melihat anaknya langsung gitu loh. Biar selama ini dia lihat jauh-jauh ya, tapi kan ini dia lihat langsung dan bisa diizinkan, itu aja. Kecewa itu ada, tapi kan berjalannya waktu kan hilang dengan sendiriannya, ya kan, udah mulai dewasa semua. Hilang, kekecewaan itu mulai menipis. Makanya kenapa Mas Enji bilang insya Allah kalau diundang akan datang. Ya insya Allah lah, dengan hajatan besar ini bisa dipertemukan semua kan luar biasa tuh. Ini cara Allah yang tepat gitu. Ketika Bilqis sudah mengerti dan Bilqis sudah lebih dewasa, lebih gampang menerima. Ya pokoknya terbaik, alhamdulillah. Oh iya dong pasti, karena gimana pun Bilqis bagian dari hidup saya gitu. Jadi minta pendapatnya Bilqis pasti. Sampai akhirnya yakin kenapa kan prosesnya cuma 3 minggu nih kan, tadi bilangnya saya minta aruf. Sampai akhirnya yakin dan rasa cocok, emang seperti apa sih kejadiannya? Nggak tahu ya mas, saya emang udah jalannya Allah juga kali ya, jadi ya udah. Ya, itulah pernyataan Enji yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Di mana rencananya Enji pun akan datang di pesta pernikahan Ayu dan Letu Fardana jika Ayu Ting Ting berbesar hati untuk mengundangnya. Entah Ayu akan mengundang mantan suaminya itu atau tidak di pernikahannya nanti. Namun, pihak Enji sendiri mengaku tetap optimis untuk dapat memperbaiki hubungan komunikasi dengan Ayu Ting Ting. Bahkan, pernikahan Ayu Ting Ting ini pun dinilai akan meningkatkan nilai kedewasaan Ayu
hingga nantinya bisa berdamai kembali dengan pihak Angie sebagai mantan suami. Saya rasa begitu, yang Angie ngomongin itu intinya di sana. Silaturahmi itu yang saya bilang tadi. Dengan ada orang ketiga lagi, dalam artian calon dan nanti akan menjadi bapak sambungnya, orang tua sambungnya daripada Bilqis, otomatis kan pikiran bertambah dewasa lagi dan tambahan untuk Mbak Ayu untuk sharing. Bisa silaturahmi tersambung, bisa semua orang tua juga bahagia, termasuk ke depannya Mbak Ayu. Luar biasa, Mbak Ayu akan dapat jodoh yang tepat karena dia udah punya keikhlasan, pertemukan dengan siapa? Mas Angie. Saya rasa pintu-pintu itu semua akan terbuka lah. Kita apalagi jodoh udah depan mata. Nggak nyangka lah. Nggak ada yang tahu kan, makanya kita sebagai manusia kan nggak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya nggak banyak ngomong, saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja dulu, saya nggak bisa ngomong. Doain aja yang terbaik ya. Dalam kesempatan wawancaranya bersama tim Intens Investigasi, pihak Angie pun juga menyoroti tentang sosok Angie yang hingga kini masih belum bisa bertemu dengan anak kandungnya Bilqis. Ya, mendekati momen di mana Bilqis tidak lama lagi akan memiliki ayah sambung, pihak Angie pun juga berharap Angie akan diberikan akses untuk bisa berkomunikasi dengan Bilqis dan juga dengan calon ayah sambungnya Letu Fardana. Bahkan, pihak Angie pun mengaku bahwa upaya untuk mempertemukan Angie dengan Ayu sudah sejak lama diusahakan, namun selalu gagal karena adanya persyaratan dari pihak Ayu Ting Ting yang harus dipatuhi oleh pihak Angie. Ya itu tadi dia kan bilang, kan Angie tadi kan bukan pasrah, cuma bilang ya gimana deh. Sebenarnya dia tuh pingin banget, namanya anak. Kan orang banyak yang nurut bilang anak itu luar biasa untuk bapaknya. Jadi anak cewek jatuh cinta pertama ke bapaknya itu, ya kan? Apalagi Bilqis mau punya anak ayah sambung, dia lebih senang. Kedepannya kan bisa ada komunikasi, bisa terbuka komunikasi antara Angie dan calon, kan bisa antara laki-laki ngomong ini kan bisa. Apalagi Bilqis udah pintar, udah dewasa lah. Saya dari beberapa kali kan udah meminta waktu itu untuk, yuk bisa nggak kita ketemuan. Nah, Mbak Ayu bilang boleh dulu waktu itu, tapi catatannya jangan bawa media. Tapi ketika kita mau ke sana juga, nggak juga jadi, kan jadi serba salah lah. Kita tunggu waktunya aja, itu aja waktunya aja udah tepat deh. Jadi memang udah waktunya Allah kasih yang terbaik, kan Allah yang maha tahu kan, tahu yang terbaik buat setiap umatnya gitu. Jadi ya saya bersyukur yang jelas. Lumayan lama sih ya sendiri, jadi kayak maksudnya kayak mimpi aja gitu. Maksudnya ada seseorang yang datang di kehidupan kita kan, jadi pasti beda kan. Lantas seperti apa? Selain Angie, sebelumnya Boy William sebagai sosok yang sempat digadang-gadang dekat dengan Ayu Ting Ting, kini juga mendukung hubungan Ayu dengan Letu Fardana, hingga Boy pun berdoa terbaik untuk hubungan sahabatnya itu. Dan seperti apa pula dengan Ivan Gunawan, yang ternyata juga memberikan support penuh untuk hubungan Ayu Ting Ting. Pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Pemirsa Intens Investigasi. Sebelum adanya pertunangan Ayu Ting Ting dengan seorang anggota TNI yaitu Letu Fardana, sosok aktor dan presenter ternama tanah air Boy William juga sempat digadang-gadang cocok jika berjodoh dengan Ayu Ting Ting oleh para netizen. Hal itu pun juga beralasan, mengingat beberapa waktu lalu Ayu dan Boy yang terlihat begitu akrab hingga sering membagikan kebersamaan dan juga mengumbar kemesraan.
Bahkan saking dekatnya, Ayu pun sempat diperkenalkan Boy dengan keluarganya. Hingga pertemuan Ayu dengan Oma Boy pun pada kala itu mengundang perhatian dari netizen, yang pada akhirnya menjadikan Ayu sebagai jodoh yang tepat untuk Boy. Tapi sayangnya, mengingat Ayu yang seolah digantung oleh Boy, hingga hubungan kedekatan mereka pun dinilai tanpa status. Akhirnya, kabar mengejutkan pun terjadi, di mana ketika Boy sedang sayang-sayangnya, Ayu Ting Ting pun justru menerima lamaran dari sosok pria ganteng yang merupakan anggota TNI, yaitu Letu Muhammad Fardana. Meski sempat menghilang dan tidak merespon tentang kebahagiaan Ayu yang telah dilamar oleh Letu Fardana, hingga netizen pun juga menduga-duga bahwa Boy pun sedang patah hati. Pada akhirnya, Boy William pun juga muncul ke publik dan menyatakan bahwa dirinya mendukung hubungan Ayu Ting Ting dengan Letu Fardana. Dan ia pun juga memberikan doa terbaik untuk sahabat dekatnya itu, yang sebelumnya sering memberikan senyuman yang membuat Boy bahagia. Aku doain selalu yang terbaik buat semuanya, buat mereka berdua, all the best. Semoga bahagia ke depannya, amin. Sukses aja buat mereka berdua, maksudnya gue respect aja udah mau jadi istri orang. Ya, meski mendoakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting, namun rasa sedih dan kehilangan pasti hingga kini pun masih dirasakan oleh Boy. Begitupun dengan desainer kondang tanah air Ivan Gunawan, yang juga mempunyai cerita kedekatan tersendiri dengan Ayu, yang rupanya juga tidak bisa menutupi kesedihannya ketika melihat anak cantik ayah Rozak itu pun resmi dilamar oleh Letu Fardana. Meski begitu, sebagai sahabat dan juga rekan kerjanya di acara talk show, desainer yang akrab disapa Igun itu pun mengaku bahwa dirinya mendukung apa yang menjadi cita-cita Ayu Ting Ting, yaitu menemukan pendamping yang tepat hingga kemudian mengakhiri status jandanya dengan menikah. Saya selalu senang, kita bakal kangen-kangenan hari Senin. Jadi aku mau tahu updatean Ayu Ting Ting seperti apa. Aku belum pernah melihat percintaan mereka seperti apa gitu. Jadi nanti kalau pas ketemu ya aku tanya, percintaan lo seperti apa. Lalu, seperti apa pula ayah dan kakak Letu Fardana yang terlihat memberikan nasihat untuk Ayu Ting Ting jika nantinya sudah berkeluarga dengan Letu Fardana? Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Selain Boy William dan Ivan Gunawan yang melontarkan dukungannya untuk pernikahan Ayu Ting Ting dan Letu Fardana, dalam kesempatan lain, kakak Letu Fardana Deva Indah dan juga sang ayah Darsy Akib terlihat memberikan nasihat untuk Ayu Ting Ting jika nantinya berkeluarga dengan sosok Letu Fardana. Tak hanya itu, Deva Indah pun juga mengungkapkan mengenai sosok sang adik ini yang memang sibuk dengan pekerjaannya sebagai anggota TNI. Hingga keluarga pun sudah terbiasa ikhlas dan juga memaklumi hal tersebut karena waktu Letu Fardana harus terbagi-bagi, di mana ia pun seringkali harus bertugas di tempat yang cukup jauh. Atas kesibukannya itulah, keluarga pun juga mendukung penuh pekerjaan Letu Fardana yang notabene demi negara. Hingga pengungkapan kakak Letu Fardana itu pun seolah menjadi sebuah nasihat atau wejangan untuk Ayu Ting Ting yang nantinya akan mendampingi Letu Fardana. Dana itu kan milik negara, jadi setiap dia pulang itu waktunya harus terbagi buat keluarga, bagi juga buat teman instansinya. Tuh, jadi dia harus bagi-bagi waktunya dan itu milik negara, jadi kami harus maklum dengan waktunya yang bukan hanya milik kami, tapi juga milik negara. Semoga Allah selalu melindungi Dana, jaga sholatnya, dan dimanapun Dana berada selalu ingat Allah kita. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan
Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi. We don't have to burn out in the fire. No, we don't have to burn out in the fire.